Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Desi Kartikasari, NIM 19505100022 dari kelas Aksara 3A dari kelompok tema 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Nur Azizah. Soal yang nomor 1, apa saja prinsip yang menjadi landasan penerapan etika bisnis Islam? Yang kedua, menurut pendapat Anda, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan supaya etika bisnis Islam ini bisa diterapkan dengan baik? Baik, dari kedua soal tersebut saya akan menjawab. Untuk soal nomor 1, etika bisnis Islam mempunyai beberapa prinsip yang menjadi landasan penerapannya, di antaranya yaitu A. Keseimbangan atau adil. Dalam Islam, keadilan dijunjung sangat tinggi. Maka dalam berbisnis, umat Islam harus melakukan keadilan agar bisnisnya berjalan dengan baik. Keadilan wajib berlaku dalam harga, kualitas produk, memperlakukan pekerja, memperhatikan lingkungan, dan akibat sosial dari keputusan-keputusan bisnis. B. Kesatuan. Kesatuan merupakan penerapan bahwa konsep tauhid bisa menjangkau semua aspek dalam kehidupan sosial, seperti aspek ekonomi, sosial, dan agama yang bisa berpadu menjadi satu dan selaras. C. Kehendak bebas. Seseorang mempunyai hak kebebasan dalam berbisnis dengan etika Islam. Setiap manusia bebas melakukan hal apapun untuk mencapai kesuksesannya, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh berlebihan dan merugikan orang lain. D. Kebenaran, kejujuran, dan kebajikan. Kebenaran merupakan nilai dasar dalam etika Islam. Kebenaran berarti bukanlah hal yang salah. Dalam berbisnis, Islam mengharuskan umatnya untuk selalu berbuat jujur dan tidak curang. Kebajikan yang dimaksud yaitu tindakan yang memberikan manfaat pada orang lain. E. Tanggung jawab. Terkait dengan prinsip kebebasan, maka kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu merupakan batasan dari kebebasan tersebut. Selanjutnya nomor 2, aktivitas yang bisa dilakukan supaya etika bisnis Islam bisa diterapkan dengan baik adalah yang pertama, bertakwa. Selalu mengingat bahwa manusia memiliki Tuhan yang selalu mengawasi, maka selalu bersikap jujur, bersifat cukup, dan amanah dalam setiap perbuatan dan proses bisnisnya. Yang kedua, tidak melakukan kecurangan. Dalam mendapatkan keuntungan yang berlimpah, terkadang rela melakukan kecurangan dalam hal kecil maupun besar, padahal kecurangan dilarang dalam menerapkan etika bisnis Islam. Yang ketiga, menuruti konsep Al-Quran. Al-Quran juga bisa membimbing dalam hal ekonomi dan bisnis. Dengan menuruti konsep Al-Quran, maka seseorang bisa menjadi lebih jujur dan sesuai penerapannya dengan konsep Islami yang menjadi tujuan. Yang keempat, selalu bersikap ramah. Islam mengajarkan kesopanan sebagai adab tertinggi seseorang yang beragama. Dengan sikap ramah, bisa menjalin kerjasama bisnis dengan banyak orang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Cindy Trihapsari, yaitu bagaimana menerapkan semua nilai dan etika yang telah diatur dan dibahas dalam Al-Quran dan Hadis. Baik, jawaban dari saya yaitu nilai dan etika yang telah diatur dan dibahas di dalam Al-Quran dan Hadis terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya manusia untuk mengetahui, mempelajari, dan mengikuti baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, termasuk mempelajari etika bisnis melalui praktik bisnis Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh mengenai etika bisnis di kehidupan. Pertama, kejujuran. Kejujuran adalah syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Dalam melakukan transaksi bisnis, Nabi Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Kedua, bentuk etika bisnis yang dipraktikkan oleh Rasulullah adalah amanah. Dalam konteks fikih, amanah memiliki definisi kepercayaan yang diberikan
kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Rasulullah memperhatikan prinsip tersebut dengan menjaga dan memperjual harta yang dititipkan untuk diperdagangkan sesuai amanat si pemilik. Ketiga, adalah tepat menimbang. Artinya, dalam menjual barang harus seimbang. Misalnya, barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh ditukar dengan barang yang basah. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.